Yo gadgeters, ZTE Nubia, bener gimana sih? ZTE Nubia Red Magic 8S Pro atau ZTE Red Magic 8S Pro? Sebenarnya dari awalnya lo ngomong udah salah. Harusnya ZTE. Mereka tuh ngomongnya begitu. ZTE. Oh gitu? Ya, gitu. oke. Pokoknya Red Magic 8S Pro. Nih, resmi ya. Gue tuh seneng banget lah pokoknya kalau handphone non resmi yang kita review seperti ini jadi salah satu indikator buat produsen handphone untuk mengukur minat konsumen di Indonesia. Kan? Mungkin siapa tahu ya. siapa tahu produsen ngeliat wah nih di K2G nih videonya komennya bagus-bagus nih ya kan. Kita masukin lah gitu. Kita masukin. Nah, dan sebenarnya ya minat orang pada lini Red Magic ini udah kelihatan sejak beberapa tahun yang lalu. Terutama 2 tahun yang lalu ketika Snapdragon 888 merajai berita di dunia dengan kepanasannya, ya kan? Terus Red Magic series tetap ngeluarin smartphone dengan Snapdragon 888, tapi kok bisa lumayan adem berkat kipas yang ditaruh di dalam. Itu gue inget banget Red Magic 6S kalau gue nggak salah ya. 6 Pro atau 6S ya kan? Nah sekarang di Red Magic 8S Pro ini udah pakai Snapdragon 8 Gen 2 Iya. for Galaxy. Bukan for Galaxy, leading version. Gue iya. Basically ya sama. Jangan. Intinya adalah 8 Gen 2 yang clocknya lebih tinggi, ya kan? Udah pakai chipset yang segitu efisien dan adem, masih dikasih fan pula. Jadi kalian udah tahu lah pasti, kita juga udah pernah nge-review sebelumnya ya, versi non resminya yaitu 8S Pro Plus. Ya. Dan itu gue coba Warkop Gaming, main game di luar tetap adem cuy. Ya intinya esensinya sama yang di 8S Pro Plus dan juga yang kita pegang ini, coolingnya sama, SoC-nya juga sama, manufakturnya juga, produsennya juga sama. Yoi. Soal performa udah pasti no debat lah ya. Nah tapi namanya smartphone gaming, kita juga pengen lihat nih, bukan gamingnya doang. Smartphone-nya, rest of the phone-nya seperti apa? Apa cuman adem doang, fitur-fitur lainnya B doang gitu? Atau gimana? Nah sebagai pembanding gue akan menyertakan smartphone gaming daily gue yang sehari-hari gue pakai buat push rank, ROG Phone 7. Nah ini harganya kalau dengan konfigurasi varian yang sama 12256 ini harganya 14 juta, ini kan 12 juta ya kan, sedangkan yang untuk yang gue pakai ini sebenarnya ini kan yang 8256 versi yang varian bawahnya itu harganya 11 ya. Betul. 11 juta. Nah gue penasaran nih, apakah Red Magic bisa menggoyang posisi ROG Phone Series sebagai smartphone gaming terbaik di Indonesia? Oh ya, perlu diketahui ini bukan review atau versus yang komprehensif antara kedua handphone. Kami cuma pengen share mengenai findings kami secara keseluruhan. Alright, let's go! Kita mulai dari yang pasti kalian paling pengen tahu dulu dan yang paling predictable karena kita udah sempat bahas ya di video yang terpisah minggu lalu dengan 8S Pro Plus, which seperti tadi lo bilang essentially sama soal cooling dan chipsetnya, dan ROG Phone 7 udah kita tes dengan kondisi yang mirip juga pada saat itu. Nah hasilnya dites menggunakan Genshin Impact dalam kondisi bermain game di outdoor, main Genshin Impact tanpa external fan, tanpa alat bantu apapun. Sebenarnya keduanya sudah Warkop Gaming certified. Kalau belum tahu Warkop Gaming itu apa, nonton video Red Magic 8S Pro Plus yang udah tayang kemarin. Gue jelasin tuh semua di situ, ya kan? Yang penting ini dua-duanya sudah Warkop Gaming certified. Cuma ada bedanya. Bedanya adalah di suhu. Dua-duanya tidak throttling, dua-duanya gaspol terus. Cuma ROG Phone 7 itu lebih panas, men. Main Genshin Impact di outdoor itu bisa 46 derajat suhu di dalam. Sedangkan ini, gue inget main tuh 40 derajat, dia naik ke 41, turun lagi, men. Ke 40 lagi. Dengan frame rate yang tetap stabil. Jadi ya kita tidak bisa ngibulin fisika, men. Yang namanya ada fan di dalam, nyemprot hardware dan ngebuang udara panas keluar secara cepat, ya pasti akan lebih dingin. Jadi intinya kalau ngegame pakai Red Magic udah nggak perlu peduli mau main dimanapun dan kapanpun, udah ada fan-nya. Sedangkan kalau main pakai ROG Phone 7,
kalau lo sayang sama handphone lo gitu kan, masih perlu nyediain kipas eksternal. Supaya tidak matot. Men, gue penasaran ya, ini kan ada kipas ya, dan buka gitu, dia bakal ngumpulin debu nggak sih? Good question. Kita sering review tapi belum pernah pakai long term kan. Ya ntar deh kita coba tanyain ya sama orang Red Magic-nya apakah ada policy khusus, mungkin 2 tahun sekali free bersihin debu, bersihin kipas di Red Magic. Ya kan. Ntar pokoknya hasilnya gue taruh di kolom komentar. Ya oke lah, tadi kita bicara performa. Tapi gaming gimana? Gaming kan bukan cuma performa ya, tapi itu kan mengenai sebuah experience. Gimana experience nge-game di kedua handphone ini masing-masing? Iya bener loh, gaming itu kan sebuah experience. Ya sebenarnya soal performa itu masuk ke dalam gaming experience. Kalau lo patah-patah juga kan experience-nya jelek. Tadi itu udah kita tackle tadi, udah jelas soal performa. Nah, kita ngomong yang lain-lainnya nih. Pertama, kita mulai dari hardware-nya dulu. Dua-duanya punya capacitive shoulder button yang bisa disetting sesuai selera. Dan performance-nya ya dua-duanya capacitive yang mirip-mirip aja sebenarnya gitu ya, dengan feedback yang oke, dengan akurasi yang oke, dua-duanya nggak terlalu banyak perbedaan antara ROG Phone 7 dengan Red Magic 8S Pro ini. Terus touch sensitivity layar, dua-duanya sama-sama enak buat game-game yang gue mainin. Nah, perbedaan pertama men soal gaming experience antara keduanya adalah speaker. Speaker tuh jauh banget cuy. Sama-sama stereo kan ya? Sama-sama, iya stereo. Lagi-lagi nih ya, orang tuh kalau ngejudge handphone, kebanyakan tuh sukanya ngelihat spek, terus menganggap dia tahu semuanya tentang smartphone itu. Dia ngeliat, oh stereo kok, bagus sih stereo pasti nih. Ada headphone jack, dua-duanya bener ada headphone jack. Tapi kualitas speakernya tuh jauh banget cuy. Bagusan mana? Bagusan ROG Phone 7. Front nih, facing. Iya, dengerin nih. Lo berasa kan? Bassnya lebih berasa, ya kan? Surround-nya, virtual surround-nya juga lebih berasa. Pokoknya ya masih, kalau ini 9 speakernya, ini tuh 7? 6,5, 7. Loud, clear, cuman ya tipis gitu loh. Baterai setahu gue sama-sama 6000 mAh. Dipakai buat gaming gimana? Gue sih gak ngetes dari 100 sampai habis ya. Gue ngetes masing-masing sejam aja main Wild Rift. Di ROG Phone 7 surprisingly terlihat lebih boros. Dia turun itu sampai 18%. Sementara di sini turunnya 12%. Cuman memang ada perbedaan, gaming time gue beda 5 menit doang, so nggak totally akurat, cuman you get the point lah. Masuk ke software, keduanya punya gaming dashboard yang sangat-sangat komprehensif, ya kan? Macam-macam deh, dari mulai status hardware, FPS-nya lagi berapa, terus juga berbagai performance mode, bisa ngatur settingan individu per game, graphic quality-nya mau kayak apa, ya kan? Sampai ada beberapa yang memang borderline cheating kalau menurut gue ya, kayak contoh Scout Mode. Scout Mode kalau di sini dia nginvert warna game supaya kalau ada orang lewat tuh kelihatan lebih jelas. Kalau di sini lebih gila lagi men. Scout Mode-nya itu dia ngezoom. Crosshair-nya tuh jadi ngezoom secara manual. Jadi bukan nge-scoping dari dalam game, tapi secara si smartphone-nya manually ngezoom supaya kita bisa jelas melihat musuh yang jauh. Udah borderline cheating memang sebenarnya kan. Pantas aja ini susah dibawa ke apa namanya pertandingan resmi gitu kan, official pertandingan gitu bakalan susah nih. ROG sampai sekarang nggak boleh loh. Banyak yang nggak boleh karena banyak fitur-fitur yang bisa dibilang rada-rada curang gitu. Shoulder button aja kan sebenarnya kan curang. By the way, fitur buat para streamer yang ada di Red Magic keren juga. Lu nyoba belum? Nah, yang itu gue belum nyoba, tapi gue cobanya yang main game mobile. Kita colokin pakai USB gitu, main game mobile, pakai mouse and keyboard di PC. Dia mirroring berarti? Mirroring, tapi nggak cuman casting gambarnya doang. Exactly, bener-bener kita main pakai keyboard dan mouse di laptop gue gitu loh. Delay-nya gimana? Delay-nya ada, cuman ya masih oke lah, tapi ya enak banget sih, kayak curang gitu. Kayak musuh kita semuanya main pakai jempol ya kan, sedangkan kita main pakai keyboard dan mouse. Gampang banget jadinya lawannya. Terus caranya tuh gampang, di PC tinggal download aplikasi Red Magic Studio,
Terus connect aja pakai USB, charger USB yang dikasih, simple banget, langsung bisa main. Kita assign dulu beberapa controls, kayak misalnya maju lu mau pakai apa nih, pakai W misalnya, kan biasanya kan WASD kan, WASD buat maju mundur kiri kanan, itu kita set dulu, terus nembak pakai mouse kiri, ya kita settingan kontrol gitu deh. Kalau udah ya udah tinggal main aja, simple banget. Experience gamingnya di Red Magic udah kece kan. Terus gimana soal settingan in game? Ya kan contohnya kayak Mobile Legend. Oh iya. Di sini kan masih high ultra ya? Ya, masih maksimalnya. Dan di sini itu udah ultra. Serius lu? Iya, udah mentok kanan. Itu gokil juga sih. Nice. Red Magic mantep. Memang harus proaktif approach game developer memang. Muntun paling pelit emang kalau udah soal settingan grafis di HP. Nah itu kan soal gaming. Kita mulai masuk ke bagian smartphone dari gaming smartphone. Yes. Gimana menurut lo? Desain ya soal selera lah ya. Tapi memang kalau kotak itu biasanya identik dengan kata-kata keren gitu kan looknya. Kemudian untuk varian base model ini nggak transparan, dan sebenarnya gue lebih suka, dan lo juga begitu kan, lo sampaikan sama gue kan. Apalagi kalau misalnya dalam keadaan mati semua, RGB-nya nggak kelihatan gitu kan. Justru kalau RGB-nya hidup, itu menurut gue jadi kurang keren, karena mungkin LED-nya pakai LED yang agak budget kayaknya men. Nah, sedangkan di ROG Phone 7 menurut gue tongkrongannya itu lebih asik ya, lebih asik buat ngegame, dan juga lebih enak buat handling di tangan karena lebih bulat, lebih curve bodinya. Buat push rank berjam-jam juga lebih comfortable. Nah, terus juga soal ya memang bahasa desainnya juga keren banget sih. Semi transparan gitu ya? Semi transparan yang bagian atas, yang bawahnya tuh solid matte gitu ya. Keren sih. Dan lebih mature aja gitu. Dan juga ini RGB-nya lumayan. Itu kayak di diffuse gitu ya, jadi nggak terlalu gonjreng gitu ya. Masih nyangkut soal desain, jangan lupa ROG Phone 7 punya yang namanya IP rating 54. Nah ini gimana mau ada IP rating bolong begini? Kita kan selalu bilang ya, IP rating itu kan sebenarnya cuma sertifikasi, artinya sudah tersertifikasi. Tapi kan mayoritas sebenarnya handphone modern di luar sana ada seal ya? Ada seal, dan sebenarnya tahan kalau kecemplung-cemplung sedikit aman. Cipta-cipta masih aman. Ini jangan. Ini bener-bener jauh-jauhin dari air, ini kecemplung dikit selesai nih gue rasa. Kecipratan aja gue rasa. Kecipratan aja di samping. Kalau banyak dikit ya PR ya. PR. Makanya suka ada yang bilang kalau warkop gaming pakai ini sebenarnya kurang cocok karena bakalan sering ketumpahan kopi, men. Es teh manis. Es teh manis, kopi, ini kuah Indomie, nah, itu bahaya. Jadi jangan. Nah, soal layar, keduanya udah pakai AMOLED layarnya, Full HD+. Perbedaannya ada di refresh rate. Red Magic 8S Pro itu refresh rate-nya 120 Hz, ya kan? Sementara di ROG Phone 7 165 Hz. Gak cuma menang di refresh rate, menang juga ROG Phone 7 di urusan screen brightness. Jadi kalau kalian warkop gaming, kalian main game di semi outdoor atau di outdoor sekalian, ROG Phone 7 bakalan lebih kelihatan layarnya. Tapi sebenarnya lo ada yang lupa juga soal experience gaming. Apa? Ini kan dua-duanya layarnya udah tanpa hambatan, tanpa interupsi. Jadi nggak ada bolongan-bolongan, nggak ada notch, nggak ada betul, nggak ada. Magic itu pakai UDC, under display camera. Sedangkan untuk ROG Phone 7 dia memang bezel atas bawahnya lebih tebal. Iya. Nah itu kita masuk ke jeroan. Ya performa tadi, 8 Gen 2 leading version punya sedikit edge di atas 8 Gen 2 biasa di ROG 7. Lebih stabil pula ya karena ada kipas. Nah cuman kalau soal Antutu ya kan, Antutu di unit kita ini bakalan memang lebih rendah daripada kalau yang Ultimate atau yang 12 GB, karena ini kan unit kita yang 8 GB RAM. Jadi ada satu tes di Antutu yang nggak bisa jalan. Di Antutu V10 tuh ada satu tes yang RAM-nya harus minimal 12. Sombong banget tuh memang tuh lama-lama tuh ya. Kurang ajar ini Antutu nih. Just info, untuk Red Magic base modelnya itu RAM-nya 12 GB. Sedangkan untuk ROG Phone base modelnya itu RAM-nya 8 GB. Tapi internal storage-nya untuk base model sama-sama 256 GB UFS 4.0. Tapi kayaknya to be fair, sayang banget sih memang yang kita punya ini 8 GB ya. Harusnya compare sebenarnya ya nggak ada, ya memang kita punyanya ini anyway gitu loh. Ya sebenarnya compare harusnya dia yang 12 GB RAM. Iya, tapi kan ngaruhnya ke Antutu doang nggak sih, men? Antutu doang. Antutu doang. Bener-bener jangan menjadi kaum Antutu dia. Nggak masuk kaum Antutu dia di K2J, rada nggak masuk. Next soal charger.
Red Magic dapat 80 watt, sedangkan ROG Phone 7 dapat 65 watt. Tentu lebih cepat yang Red Magic dengan selisih waktu kurang lebih 5-7 menitan. Ya, nggak terlalu obvious lah Signifikan, perbedaannya. Cuma nih, gini. Red Magic itu kan dia punya kipas. Jadi kalau lo ngecas, kipasnya tuh nyala, men. Oke. Artinya dalam kondisi ngecas, dia bakalan lebih adem daripada ROG Phone 7. Nah, ini ngaruhnya di mana? Kita yang di Indonesia nih, kita kan nggak selalu ngecas di tempat yang ber-AC ya. Kadang-kadang kita numpang ngecas di warung misalnya, di mana kondisi sekitar panas, terik. Nah, akan lebih sering throttling si ROG Phone 7 soal ngecasnya ini, men. Sementara ini lebih less terpengaruh dengan suhu sekitar. Jadi dia ngecasnya tuh kenceng terus, gas terus. Kalau ini masih ada kepanasannya, terus chargingnya masih melan sesekali. Gitu. Lanjut, kedua handphone ini udah mendukung fitur 5G, kemudian udah sama-sama pakai in-display fingerprint sensor. Ya. Terus untuk vibration motor, sama-sama bagus, cuman kok lebih empuk di ROG Phone 7 menurut kita. Ya kalau di situ masih berasa dak. Ya, Ya. nggak jelek ya? Nggak jelek. Yang jelek itu kan kayak bajai, kayak HP Vivo gitu kan. Lo kenapa nyerempet ke Vivo? Soalnya sampai saat ini yang kurang oke banyak kan dari dia soalnya vibration motor ya kan. Nah, kalau ini dak, kalau yang di ROG Phone 7 itu masih gitu loh. Nah, masuk ke software, kayaknya kalau kita berbicara soal software update, Red Magic tuh masih agak rancu ya, janjinya seperti apa. Ya, paling nggak experience kita dapat sekian lama make, sekali dapat update gitu ya. Itu based on beberapa orang yang memang user lama Red Betul. bertahun-tahun, kita lihat di berbagai forums. Jadi handphone keluaran 2 tahun lalu itu baru belum dapat Android 13 sampai sekarang. Dia cuman dapat sekali ke 12. Oke, ya itu bertolak belakang sama ROG Phone 7 yang track recordnya jelas, apalagi di ROG Phone 7-nya dijanjikan 2+4, 2 kali major Android upgrade dan 4 tahun buat security patch. Sebenarnya yang tadi lo bilang itu, dia orang-orang tersebut udah make handphone ini yang unit global apa unit China-nya? Global Berarti ya? Global sama China sih. Nah, perlu dilurusin nih. Yang dari tadi kita omongin itu kan soal major Android update. Misalnya lo Android 13 sekarang nanti jadi 14. Itu kan bukan soal rajin atau enggaknya software update. Nah, Nubia beberapa tahun terakhir, beberapa smartphone terakhir yang udah pernah kita coba, justru update-nya tuh sering untuk fix beberapa bug yang mereka punya tuh cukup rajin. Cuma memang ya tadi ya, major Android update-nya yang justru kurang kedodoran. Ya, kedodoran. Masih soal software, masuk ke UI, ya kita udah pakai Red Magic udah lama ya. Ingat gak lo awal-awal berantakan banget ya? Caur banget ya, apalagi yang China version. Itu berantakan banget, udah translation-nya ngaco, ingat gak? Translation banyak yang ngaco, UI-nya berantakan. Sekarang better, lebih baik lah. Gue nggak bilang sudah bagus, enggak, tapi lebih baik, udah lebih rapi. Ya mungkin orang-orang westernnya lebih banyak join sekarang. Ya bisa aja, ini ya karena ngasih insight yang lebih banyak. Tapi memang soal UI ini gue masih prefer ROG Phone 7 yang lebih close to stock Android ya. Ya. Masuk ke kamera, spek dulu. Dua-duanya main kameranya 50 megapiksel, ultra wide-nya di Red Magic 8 megapiksel, di Asus ROG Phone 7 13 megapiksel. Dua-duanya punya kamera gimmick, yaitu kamera makro, cuma yang di sini lebih gimmick karena makronya 2 megapiksel. Di situ masih lumayan ada gunanya lah makronya 5 megapiksel. Buat selfie kamera, Red Magic 16 megapiksel, sedangkan ROG Phone 7 32 megapiksel. Tapi Red Magic kamera selfie-nya UDC, under display camera. Jadi kayaknya kalau kita mau compare start bahas kamera selfie kedua, ini udah jomplang resultnya gitu loh. Nggak penting. Iya. Dan untuk main kameranya ini pakai ISOCELL Gen5, sedangkan ini pakai King IMX766. Tapi ada yang mengejutkan. Gimana? Karena ini gaming phone, kita nggak akan bandingin kameranya end to end. Ya, kita hanya akan menyebutkan intinya aja. Oke?
ketika kita berbicara video di 4K 60 fps, kedua-duanya sama-sama bagus. Untuk sebuah gaming phone ya. Betul. Stabil ya kan, warnanya oke, dynamic range-nya juga oke. Tapi memang ketika kita naikin ke resolusi 8K, Which dua-duanya support. ya kan, memang ROG Phone 7 lah yang lebih stabil footage-nya. Ya, cuman ya 8K man. Siapa I- sih? Iya, tapi ya harus gue sampaikan juga dong, pasti kan, gitu. Kita langsung aja lanjut ke hasil fotonya. Gimana hasil fotonya, men? Oke, hasil fotonya mungkin start dari ultrawide dulu deh, yang gampang ya. Ultrawide-nya ya di sini memang megapixel size itu nggak bohong ya. Jelas ROG Phone 7 dengan 13 megapikselnya itu berasa lebih sharp ketika kita pixel peep. Ya, oke. That's it, itu adalah poin utamanya. Ini cuman 8, si Red Magic cuman 8 megapiksel. Yes. Nah, masuk ke main camera, justru ini yang surprising buat gue. Red Magic itu dari dulu selalu kita celah kameranya, ya kan, terutama fotografinya itu nggak pernah bagus dulu ya, sering banget. Dan sebaliknya ROG Phone Series justru kita selalu bilang adalah smartphone gaming dengan kamera yang bagus, ya kan? Mungkin kalah sama iQOO sekarang gitu kan, cuman ROG Phone 6 itu masih juara banget pada saat itu. Cuma kita juga udah pernah bilang di review ROG Phone 7 bahwa ROG Phone 6 entah kenapa soal fotografi lebih baik daripada ROG Phone 7, dan ini sekian bulan setelah rilis masih kurang bagus di ROG Phone 7. Begitu kita compare sama ini, kita ngomong di good light aja deh. Ya. Good light, cahaya dari depan, ya kan? Itu bedanya jauh banget, cuy. Iya nggak sih? Soal ketajaman, terutama soal ketajaman Ya. di good light. Kalau di challenging light gimana? Kayak di backlight gitu gue coba. Ada Red Magic perbedaan? itu lebih bisa ngangkat highlight dan juga shadow, jadi berasa lebih balance walaupun warnanya itu berasa lebih saturated. Ya. Kalau ROG Phone 7 Lebih natural sih. lebih natural, tapi ya depannya rada gelap, apalagi buatnya gelap. Betul. Nah, terus kalau di low light, Kalau di low light menurut gue lagi-lagi cukup surprising, man. Seperti yang soal ketajaman itu, Iya, lo bisa. di good light Iya. aja, ROG Phone 7 ketajamannya udah kalah. Di low light, Oh, nggak usah low light deh, indoor lighting deh. Indoor Iya. lighting berasa banget, cuy. betul. Cuma ada yang satu yang mesti di note. Red Magic 8S Pro ini punya kelemahan juga. Kalau dia punya kekuatan di sharpness, di detail, tapi dia punya kelemahan di warna. Oke. Kadang-kadang warnanya kalau apalagi di under artificial lighting, indoor lighting, atau ada lampu yang aneh gitu, skin tone orang jadi nyeleneh, jadi berasa off. Sedangkan di ROG Phone 7 mungkin lebih konsisten soal Oke. skin tone. Oke, itu perbandingan simple antara Red Magic 8S Pro dengan ROG Phone 7. Soal harga, men, gimana men harga? Soal harga Ini sampai satu sekarang ini dijual 11 juta. retailnya ya. Yang ini, exactly yang ini, yang ROG Phone 8256. 8256, 11 juta rupiah RRP-nya ya. Sedangkan untuk yang versi yang sama dengan ini, varian yang sama, which artinya adalah 12256, itu 14, ini 12. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini lebih murah. Ada bargainnya berarti ya? Ya, lebih murah 2 juta dalam varian yang sama. Ya udah, ini handphone gaming, kesimpulannya lo kan lo yang gamer, gue nggak ikut-ikutan. Gimana? Pakai yang mana nih? Gini, kalau gue pribadi, karena gue pakai handphone gaming itu biasanya gue taruh di rumah, nggak pernah gue bawa kemana-mana, dan khusus buat gaming gue kalau malam, gue pick Red Magic. Khusus buat gaming, handphone gaming yang benar-benar khusus buat gaming, jadi nggak gue pakai daily. Ini. Oke, kebanyakan duit lah, sombong nih sih. Bukan, banyak juga cuy, banyak juga orang yang memang nyari handphone tuh khusus buat gaming, dia khusus. Oke, gitu ya. oke. Daily-nya dia pakai iPhone pakai apa atau pakai handphone Android flagship yang lain, terus dia punya secondary buat gaming. Ada. Kalau emang itu pilih Red Magic, ya kan? Tapi kalau memang gue pengen satu smartphone yang buat gaming gokil, buat daily juga masih oke, ROG Phone 7 tetap. Kenapa? Karena sebenarnya trade off-nya di sini masih lebih banyak daripada ROG Phone 7. Kekurangannya di sini IP rating. Ini bukan soal IP rating doang ya. Ini ada bolongan di sini. Kalau lo pakai everyday use, you'll never know kapan lo akan kehujanan. Dan ketika kehujanan ada air masuk ke sini, ini bukan ngomongin soal handphone mid range nggak ada IP rating tapi tetap tahan cipratan sebenarnya. Enggak, ini gue nggak yakin tahan cipratan. Yeah. Lo masuk ke sela-sela sini selesai kayaknya. Itu satu
Terus soal kamera, overall ya masih bagusan dia, kecuali main kameranya, which itu sebenarnya aneh. Gue rasa ini cuma butuh matter of software update dibenerin karena semua hardware-nya udah bagus sebenarnya. Ya kan? Kamera overall, video, selfie kamera, ultra wide, Bagusan ROG Phone 7 ya. even makro, bagusan di sini. Ini ya udah cuma main kameranya wah, tapi sisanya ya kurang. Speaker lebih bagus di ROG Phone 7, ya ngecharge baterai segala macam yang sama-sama. Ya intinya lebih banyak apa ya? Trade off di sini daripada di ROG Phone 7. Tapi intinya mereka berdua sama-sama bisa mendeliver apa yang menjadi USP-nya handphone gaming. Handphone gaming dua-duanya adalah yang luar biasa, bahkan Red Magic 8S Pro ini gamingnya justru menurut gue lebih gila daripada ROG Phone 7. So kembali lagi ke kalian butuhnya smartphone yang seperti apa? Dari tadi penjelasan kita udah panjang lebar, lengkap, cukup lengkap, ya kan? Decide sendiri kalian butuh yang mana. Oh ya, satu lagi gue lupa. Soal ini juga penting juga, UI. Kalau lo pakai handphone buat daily, UI harus clean, harus rapi, ya kan? Harus mature, biar pusing mata ngelihatnya. Terus juga ada update schedule yang lebih jelas. Jadi intinya, kalau lo butuh buat handphone gaming banget, dedicated gaming phone ini, kalau lo masih penting buat daily use ya ROG Phone 7. Gitu aja. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alisa, Gue Satish, and this is K2G. tunggu racuannya kami berikutnya. Bye guys. Main dulu.